Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang sholat Jumat yang libur karena wabah ini. Sebetulnya gue juga mau berbelasungkawa juga dulu buat para korban yang ada di Masjid Jami Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi dia kalau nggak salah hari Selasa itu bikin sholat berjamaah, terus ada begitu Rabunya itu ada pemeriksaan rapid test di masjid itu. Ternyata ada 3 jamaah dari masjid itu yang terpapar udah positif corona. Nah, di sini jadi bahan itibar buat kita. Bagaimana sebetulnya hukum masalah tentang liburnya sholat wajib berjamaah atau sholat berjamaah di masjid ataupun sholat Jumat yang biasa kita lakukan. Nah, maka gue akan membagi ini kepada 3 macam perkara. Yang pertama adalah masalah tauhid. Banyak orang bilang, kenapa sih kita takut sama virus, sedangkan kan virus itu datangnya dari Allah. Kalau misalkan kita berbaik, kita beribadah, mungkin Allah bakal nggak akan memberikan kita virus. Itu akan kita jawab satu. Yang kedua adalah, apakah Nabi pernah meliburkan sholat Jumat di zamannya? Itu juga akan kita jawab. Dan yang terakhir adalah bagaimana pendapat ulama ataupun dasar hukum dari diliburkannya Jumat. So, yang pertama adalah masalah akidah. Di sini gue udah merangkum materi dari kitab Jawahirul Kalamiyah. Kitab Jawahirul Kalamiyah itu kitab tipis, lo bisa beli juga di Bukalapak, bisa buka di Shopee. Di bab ke-6 tentang kodok dan kodar, takdir baik dan takdir buruk, di situ pengarang menyebutkan bahwa kalau misalkan Allah itu berkuasa kepada segala perilaku dan kejadian di dunia, maka apakah perbuatan manusia itu juga dikendalikan oleh Allah? Maka gue mau, kalau misalkan di sini beliau jawab kala, tidak seperti itu. Perbuatan manusia itu nggak semuanya itu dikendalikan oleh Allah. Ya, Allah berkuasa kepada setiap kejadian atau perbuatan yang ada di bumi. Tapi manusia punya keinginan personal, ikhtiar personal. Pengarang menjawab di sini, la yakunul abdu majburon. Manusia itu nggak dipaksa di dunia ini. Li'anna lahu iradatan juz'iyatan yaqdiru ala sarfiha ila janibil khairi wa ila janibil syarri. Dia bisa punya akal, dia punya keinginan sendiri yang bisa membedakan dia mana hal yang menurut dia buruk dan mana hal yang menurut dia baik. Manusia diberikan Allah akal. Akal itu diberikan Allah untuk kita memilih, untuk kita menginginkan dari mana kita ingin melakukan hal yang baik atau kita melakukan hal yang buruk. Maka orang itu kan gini, mau atau enggaknya seseorang itu kan gak hanya bisa kita lihat cuma dari kata-kata aja. Orang itu mau punya duit, tapi dia ya rebahan aja, nggak ngapa-ngapain, tapi dia bilang mau punya duit. Itu nggak bisa begitu. Sebagai manusia, kalau misalkan kita mau punya duit, maka kita harus bekerja, kita harus keluar, kita harus nyari duit. Orang bilang, ya gue mau duit, tapi gue nggak mau kerja. Ya itu berarti artinya dia sama dengan tidak mau duit. Ya, jadi analoginya seperti itu. Kalau orang mau duit, maka dia harus keluar rumah, harus bekerja, harus mencari nafkah. Artinya apa? Satu, dia harus bilang ke diri dianya dulu, jujur pada dia mau hal itu atau enggak. Dalam hal virus corona ini, dia harus bilang ke diri dia ini mau terkena virus apa enggak, mau terpapar apa enggak. Tentu enggak mau, semua orang enggak mau terpapar virus ini. Nah, yang kedua, ada enggak ikhtiar dia untuk terhindar dari virus tersebut. Kalau misalkan ikhtiar itu ada, nah maka
ikhtiarnya inilah yang akan Allah takdirkan. Dia ikhtiar atau belum, itu adalah persoalan si manusia tadi, gitu. Jadi kita yang berikhtiarkan, maka Allah yang mentakdirkan. Al insanu fit tafkir, wallahu fit takdir. Kita yang memikirkan, kita yang berikhtiar, kita yang melaksanakan ikhtiar untuk mencegah dari wabah ini, dan Allah yang menakdirkan. Kalau misalkan kita udah ikhtiar tapi tetap juga tidak, atau kita tetap terpapar, maka itu adalah semuanya takdir Allah. Nah, itu yang kita dapati dari kitab Jawahirul Kalam. Yang kedua adalah apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah meliburkan Jumat? Jawabannya adalah pernah. Di sini saya kumpulkan dari hadis diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, "Sholal ida sumarakha fil jumu'ah faqala man syaa ayyusalliya falyusalli." Nah, di sini artinya adalah Nabi SAW melaksanakan sholat id pada suatu hari Jumat, kemudian beliau memberikan rukhsah dalam sholat Jumat. Kemudian Nabi berkata, barang siapa yang berkehendak sholat Jumat, maka hendaklah dia sholat. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali Al-Tirmizi. Dari Imam Abi Hurairah berkata juga, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani faman syaa ajra'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'un. Sungguh telah berkumpul pada hari ini 2 hari raya. Hari raya itu adalah hari raya Id dan sholat Jumat. Tidak perlu sholat Jumat lagi, dan sesungguhnya kami akan mengerjakan sholat Jumat. Nah, kenapa Nabi bisa meliburkan sholat Jumat? Karena dulu itu masjid itu cuma ada di Madinah. Masjid yang lain-lain itu jauh. Masjid Jami yang mendirikan sholat Jumat itu cuma ada di Madinah, Masjid Nabawi. Sedangkan masjid yang di luar Madinah, apakah itu di Baghdad, apakah itu di Irak, atau di macam-macam di Riyadh, apa segala macam, masjid itu cuma melaksanakan sholat wajib. Jadi kalau misalkan sekarang itu sama seperti musola. Tapi satu-satunya masjid yang melaksanakan atau mendirikan sholat Jumat pada masa Nabi adalah Masjid Nabawi. Nah, oleh karena itu kalau misalkan datang sholat Id yang pagi-pagi, sholat Id itu kan berarti datang jam 7 pagi. Kalau dia datang jam 7 pagi, dia ikut sholat Id, dia ikut khutbahnya, musofahah, 8:30 baru selesai misalkan. Nah, maka dari jarak dia kembali dari Masjid Nabawi ke kampungnya untuk melaksanakan lebaran, maka itu akan memakan waktu tempuh lama, panjang. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan jam 9 aja dia masih di Masjid Nabawi, terus dia pulang ke kampungnya udah jam 11, dia mau sholat Jumatnya gimana? Gitu. Sedangkan sholat Jumat itu hanya bisa didirikan dalam satu negeri itu satu sholat Jumat, bukan satu kampung itu cuma satu sholat Jumat. Makanya dulu itu sholat Jumat cuma ada di Masjid Nabawi. Makanya Nabi kalau misalkan sholat Id, kalau misalkan bertepatan hari Jumat itu dengan satu Id, hari Id, 1 Syawal atau 10 Zulhijjah, maka Nabi meliburkan sholat Jumat, memberikan rukhsah bagi orang yang jauh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Hadisnya diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya. Terakhir, makalah ulama tentang sholat Jumat ini, yaitu pada kitab yang sering kita bahas adalah kitab Fathul Mu'in. Di sini Imam Abdul Aziz, Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menjelaskan bahwa salah satu uzur untuk kita melaksanakan sholat Jumat ataupun melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah
yaumul mator, hujan yang terlampau besar sehingga menghalangi orang atau memberikan mudarat bagi orang yang sholat Jumat. Apalagi waharin syadidin, panas yang terik, panas yang sangat. Kalau misalkan kita puasa, kita banyak mengeluarkan cairan, kalau panas itu sangat terik, maka itu pun boleh kita untuk tidak melaksanakan sholat di masjid. Apalagi wabardin syadidin, kalau kita misalkan sholat malam-malam, walaupun itu menjadi salah satu nilai jihad bagi kita dalam sholat, tapi kita diperbolehkan untuk meninggalkan sholat wajib atau meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Wa zulumatin syadidah bilail, gelap yang sangat gelap pada malam hari. Wa masyaqqatun maridin, dan sakit yang terlalu parah, kita sakit gula atau sakit stroke misalkan. Nah, itu kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apalagi wa khaufu zalimin ala maksumin min irdin au nafsin au malin au khaufin min habsi gorimin mu'sirin wa khuduri maridin. Nah, di sini poinnya. Salah satu diperbolehkannya kita untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah karena kita takut ada sesuatu yang jahat bagi kita. Baik itu bagi diri kita, baik kalau misalkan kita lagi menjaga sesuatu, baik untuk harta kita, baik untuk anak, istri, keluarga. Kalau misalkan kita takut bahwa mereka itu akan terjadi sebuah kejahatan, maka kita diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid, termasuk sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah. Sholat Jumat itu nggak bisa dilakukan tanpa berjamaah. Oleh karena itu, bahkan di sini juga disebutkan wahuduri maridin, kita diperbolehkan meninggalkan sholat berjamaah di masjid kalau misalkan ditakuti di masjid itu ada kehadiran penyakit wabah. Di sini jelas Imam Zainuddin bin Abdurrahman Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa boleh kita meninggalkan berjamaah dalam sholat apabila ditakuti ada hal-hal jahat yang akan menghantam diri kita apabila kita memaksakan sholat Jumat. Untuk saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.